Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan happy terus ya. Di video kali ini aku bakal merangkum film komedi super kocak berjudul The Three Stooges. Film ini menceritakan tentang tiga pria absurd yang kemanapun pergi pasti selalu bikin kekacauan. Mulai dari masalah kecil sampai keributan besar, semuanya bisa terjadi gara-gara tingkah konyol mereka. Pokoknya kalau tiga orang ini sudah muncul, siap-siap saja lihat dunia berubah menjadi kacau balau. Oh iya guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan suasana panti asuhan yang penuh dengan para bocil yang sedang asik bermain dan bikin keributan kecil di sana sini. Mereka tinggal di sebuah panti asuhan yang dirawat oleh para biarawati. Tak lama kemudian datang seorang suster bernama Mary yang terkenal super galak. Baru muncul aja dia langsung ngegas nyuruh semua bocil segera ngerjain PR. Awalnya para bocil itu nolak karena masih pengen lanjut main. Tapi karena tatapan suster Mary udah kayak boss final, mereka akhirnya pasrah dan nurut juga. Di tengah suasana yang mulai tenang, tiba-tiba datang sebuah mobil ugal-ugalan melaju kencang ke arah panti. Mobil itu langsung melempar sebuah buntelan misterius lalu kabur begitu saja. Saat buntelan itu dibuka, suster Mary sampai kaget setengah mati dan hampir ngejungkal ke belakang. Ternyata isi buntelan itu adalah tiga bocil laki-laki super aneh. Yang pertama si kepala batok bernama Moe, lalu si rambut keribo bernama Larry, dan si botak absurd bernama Curly. Awalnya, para biarawati senang banget dan menganggap ketiga bocil itu sebagai anugerah dari Tuhan. Bahkan mereka sampai rebutan pengen ngerawat mereka bertiga. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak tahan lama. 10 tahun kemudian ketiga bocil itu tumbuh menjadi trio paling barbar dan paling bikin stres seisi panti asuhan. Di mana ada mereka, di situ pasti ada kekacauan. Suatu hari suster Mary lagi sakit gigi parah, bukannya dibawa ke dokter, Moe malah sok jadi dokter gigi dadakan dan nyuruh Curly mengobati suster Mary dengan cara paling goblok sedunia. Dan benar saja, gigi suster Mary malah dipukul pakai palu sampai si suster langsung pingsan seketika. Di hari yang sama datang seorang yang kaya raya ingin mengadopsi anak dari panti tersebut. Para suster yang sudah benar-benar menyerah menghadapi kebangoran tiga bocah itu langsung punya ide licik. Semua anak lain disuruh sembunyi kecuali Moe, Larry, dan Curly. Tujuannya jelas, supaya si orang kaya nggak punya pilihan lain selain mengadopsi tiga bocil pembuat bencana itu. Namun suster kepala ternyata menolak rencana tersebut. Namun setelah melihat suster Mary yang sudah bubuntilan ingin keluar dari panti gara-gara nggak kuat menghadapi tiga bocil barbar itu, suster kepala akhirnya setuju dengan rencana tadi. Tak lama kemudian datang pasangan kaya bernama Tuan dan Nyonya Hekar untuk mengadopsi anak. Saat melihat tingkah absurd Moe, Larry, dan Curly, pasangan itu malah terlihat senang. Di tengah proses adopsi tiba-tiba muncul seorang anak lain bernama Teddy. Suster kepala yang merasa nggak enak hati langsung menyuruh Teddy ikut berbaris bersama mereka. Dan tanpa pikir panjang, pasangan itu langsung memilih Moe untuk diadopsi. Karena harus berpisah dengan Curly dan Larry, Moe meminta kenang-kenangan dari kedua sahabatnya itu. Di perjalanan menuju rumah, pasangan itu mengatakan kalau hari tersebut akan dijadikan ulang tahun Moe. Mereka juga membebaskan Moe meminta hadiah apa saja. Mendengar hal itu, Moe langsung meminta agar Curly dan Larry ikut dibawa bersama mereka. Awalnya pasangan itu menolak, tapi karena Moe terus merengek, mereka akhirnya menyerah dan malah membatalkan adopsi Moe, lalu memilih Teddy. Akhirnya Moe kembali lagi ke panti asuhan bersama dua sahabat absurdnya. 25 tahun kemudian ketiganya memang sudah menjadi om-om bangkotan, tapi sifat barbar mereka ternyata masih tetap sama. Mereka kemudian diberi tugas untuk memperbaiki sebuah lonceng yang rusak, tapi entah kenapa pekerjaan itu nggak selesai-selesai. Suster Mary yang kesal langsung menghampiri mereka ke gudang, namun saat dilihat suara berisik yang selama ini terdengar ternyata cuma rekaman, seolah-olah mereka sedang bekerja.
Suster Mary yang murka langsung menyuruh mereka segera memperbaiki lonceng itu. Tak lama kemudian panti asuhan didatangi seorang pendeta bernama Reples yang menemui kepala panti untuk memberi kabar buruk kalau panti tersebut akan disita. Mendengar hal itu, kepala panti langsung meminta Suster Mary memberitahu Moe, Larry, dan Curly, soalnya cuma mereka bertiga penghuni paling bangkot di sana. Di sisi lain, trio absurd itu akhirnya mulai serius memperbaiki lonceng. Tapi seperti biasa, kerusuhan malah terjadi lagi. Dan korban utamanya tentu saja Suster Mary. Yeah, well, you're too late. What's the matter with you? You're trying to hurt someone? I'll circumstance you. Saat melihat Suster Mary pingsan, mereka mencoba turun untuk menolong. Tapi karena tangganya sudah kena gergaji mesin, mereka malah jatuh dan menimpa Suster Mary. Belum selesai sampai situ, si pendeta juga ikutan jadi korban kekacauan mereka. Karena melihat pendeta memeluk para suster, Moe, Larry, dan Curly malah mengira kalau pendeta itu pria cabul. Kepala panti yang panik langsung melerai mereka. Setelah itu ia menjelaskan kalau panti tersebut punya hutang sebesar $830.000 dan satu-satunya cara agar panti itu tidak disita adalah membayar hutangnya. Pendeta itu hanya memberi waktu 1 bulan untuk melunasi hutang panti. Merasa paling bertanggung jawab, Moe, Larry, dan Curly akhirnya pergi ke kota untuk mencari uang. Sebelum berangkat, suster kepala memberi mereka sedikit uang saku sebagai bekal. Namun saat perjalanan, tingkah konyol mereka kembali bikin kerusuhan di mana-mana. Scene kemudian berpindah ke sepasang selingkuhan bernama Meg dan Lydia. Lydia yang ternyata sudah bersuami berencana membunuh suaminya sendiri demi hidup bersama Meg. Tapi si Meg malah takut melakukan hal itu. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba terdengar suara gaduh. Ternyata itu Moe, Larry, dan Curly yang sedang keliling mencari pekerjaan. Melihat kesempatan, Lydia langsung menawarkan mereka pekerjaan untuk membunuh suaminya dengan bayaran yang besar. Tak lama kemudian Meg datang dan pura-pura mengaku sebagai suami Lydia. Karena terlalu polos, trio bangor itu langsung percaya dan menerima pekerjaan tersebut. Dan hasilnya, Meg malah jadi korban kebrutalan mereka sendiri sampai babak belur. Lydia yang kesal langsung memarahi mereka karena caranya benar-benar ngawur. Tapi Moe malah berdalih kalau mereka sudah mencoba membunuh suaminya langsung di depan Lydia. Karena jengkel, Lydia langsung pergi meninggalkan mereka. Namun tanpa disadari, Moe, Larry, dan Curly ternyata ikut menangkring di mobil Lydia karena merasa belum dibayar. Tak lama kemudian Lydia mendapat kabar kalau Meg ternyata belum mati dan hanya koma di rumah sakit. Mendengar itu, trio absurd tersebut langsung berangkat ke rumah sakit untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun sesampainya di sana, jam besok sudah habis sehingga mereka tidak diizinkan masuk oleh resepsionis. Karena tak kehabisan ide, mereka akhirnya menyamar jadi dokter dan perawat agar bisa masuk ke rumah sakit. Namun sialnya, penyamaran mereka malah ketahuan. Mereka pun langsung kabur dan bersembunyi di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan bayi. Para staf yang mengira mereka perawat sungguhan langsung menyuruh mereka menjaga bayi-bayi di sana. Dan seperti biasa, trio biang rusuh itu malah membuat kekacauan bersama para bayi. Saat staf kembali datang, mereka kabur buru-buru dan mencari Meg lagi. Tak lama kemudian mereka akhirnya menemukan Meg yang sedang berbaring lemah. Mereka bahkan menggunakan pasien lain sebagai ganjal pintu agar tidak ada yang masuk karena mereka ingin mengeksekusi Meg. Meg yang ketakutan langsung bersembunyi, tapi Moe yang merasa paling pintar langsung menyadari keberadaan Meg. Namun gobloknya, Moe malah memasukkan petasan ke tubuh Meg. Meg yang sudah stres langsung memohon agar mereka berhenti mengganggunya. Tak lama kemudian 2 polisi dan resepsionis datang memergoki mereka. Kekacauan besar pun terjadi lagi.
Moe yang panik meminta alat gadget jantung, tapi Curly malah memberikannya setrikaan dan bodohnya, setrikaan itu malah dipakai hingga membuat polisi tersetrum parah. Setelah itu mereka kembali kabur sampai ke atap rumah sakit. Karena tidak menemukan jalan turun, mereka nekat meluncur memakai selang pemadam kebakaran. Namun sialnya selang itu ternyata masih terikat. Alhasil mereka langsung jatuh dan menimpa seseorang di bawah. Dan ternyata orang itu adalah Teddy. Teddy langsung mengenali mereka sebagai teman lamanya di panti asuhan. Berbeda dari mereka, hidup Teddy kini sangat sukses karena dulu diadopsi keluarga kaya. Meski ibu angkatnya kini sudah meninggal. Melihat hidup mereka yang sudah luntang-lantung gak jelas, Teddy mengajak Moe, Larry, dan Curly tinggal sementara di rumahnya. Tapi karena gengsi, Moe malah menolak tawaran itu. Sebelum berpisah, Teddy sempat memotret mereka sebagai kenang-kenangan. Karena bingung cari uang, trio bangor itu akhirnya teringat uang saku dari kepala panti. Dengan modal seadanya, mereka memutuskan untuk berkebun. Di sisi lain, Teddy yang ternyata suami asli Lydia menunjukkan foto sahabat lamanya pada Lydia. Dan Lydia langsung kaget setengah mati saat sadar kalau 3 orang rusuh itu adalah teman Teddy sendiri. Sementara itu Moe, Larry, dan Curly mulai berkebun. Tapi gobloknya mereka malah menanam ikan salmon. Lebih parah lagi, tempat yang mereka pakai ternyata lapangan golf. Pemilik lapangan langsung marah besar dan mereka kembali dikejar polisi. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dan masuk ke rumah ruangan kosong. Di sana Larry dan Curly mulai menyalahkan Moe karena dulu menolak tawaran Teddy. Kini mereka nggak punya tempat tinggal dan uang mereka juga sudah habis. Akhirnya mereka malah saling adu goblok sendiri. Karena sudah kesal, Larry dan Curly pergi meninggalkan Moe sendiri. Namun tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan meriah. Ternyata sejak tadi banyak orang menyaksikan tingkah absurd Moe dan menganggapnya lucu. Seorang produser bahkan langsung menawarkan Moe untuk tampil di reality show komedi. Tak lama kemudian, Teddy yang melihat Moe muncul di TV langsung terkejut karena sahabat lamanya kini mendadak jadi artis. Sementara itu Larry dan Curly yang kebingungan mencari Moe akhirnya pulang kembali ke panti asuhan. Larry dan Curly akhirnya pulang ke panti, berharap Moe ada di sana. Namun saat tiba, suasana panti sudah sangat sepi. Di sana hanya ada Suster Ricarda yang sedang menonton reality show di TV. Suster berkata kalau hampir setiap hari Moe selalu muncul di acara itu. Ia juga memberitahu kalau semua anak panti sudah dipindahkan ke yayasan lain. Mendengar hal itu, Larry dan Curly langsung kembali ke kota. Mereka mencoba meminta bantuan ayah Teddy untuk melunasi hutang panti. Tapi pria itu malah menolak dan pergi begitu saja. Saat itulah mereka melihat foto Teddy, Lydia, dan Meg. Dari resepsionis mereka akhirnya tahu kalau Lydia ternyata istrinya Teddy. Dan dari sinilah mereka sadar kalau Lydia dan Meg selama ini berselingkuh, sementara Teddy berada dalam bahaya. Di sisi lain, kru reality show mulai mengeluh karena tingkah Moe terlalu brutal dan bikin rusuh. Tak lama kemudian Larry dan Curly datang menemui Moe untuk mengajaknya menyelamatkan Teddy. Mereka akhirnya pergi ke rumah Teddy yang sedang mengadakan pesta besar. Namun karena tidak diundang, mereka dilarang masuk. Untungnya Moe mendengar para RT sedang mencari tukang galon. Dan seperti biasa mereka langsung menyamar demi bisa masuk ke pesta itu. Namun baru masuk sebentar, trio absurd itu kembali membuat kekacauan besar. Meg dan Lydia yang kesal langsung mengejar mereka. About puns. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke kamar Teddy dan memberitahu bahwa Lydia dan Meg berselingkuh serta ingin membunuhnya. Saat Meg menodongkan pistol ke arah mereka, tiba-tiba ayah Teddy muncul dan ikut menodongkan pistol ke arah Meg. Dan plot twistnya, Lydia ternyata juga selingkuhan ayah Teddy. Ayah Teddy ingin menyingkirkan Teddy karena seluruh harta warisan jatuh kepadanya. Sedangkan Meg ternyata cuma dimanfaatkan oleh mereka berdua. Namun di tengah situasi yang tegang itu, tikus peliharaan Curly tiba-tiba lepas dan langsung nyangkut di bagian sensitif Lydia. Hal itu membuat seisi mobil langsung panik dan kehilangan kendali. Dan ternyata polisi sudah berada di lokasi dan langsung meringkus Lydia beserta komplotannya. Singkat cerita, Moe, Larry, dan Curly memutuskan kembali ke panti asuhan. Namun saat tiba di sana, panti itu ternyata sudah ditutup. Moe, Curly, dan Larry merasa sedih karena gagal melunasi hutang panti mereka.
Namun tiba-tiba terdengar suara ramai para bocil. Saat mereka melihat ke dalam, ternyata anak-anak panti sedang mengadakan pesta di sebuah bangunan baru yang jauh lebih mewah. Anak-anak panti langsung menyambut kedatangan trio absurd itu dengan penuh senang. Meski begitu, Moe, Larry, dan Curly masih merasa gagal menyelamatkan panti lama mereka. Namun kepala panti kemudian menjelaskan kalau semua itu justru terjadi berkat mereka bertiga. Karena produser reality show akhirnya mengontrak mereka untuk acara komedi, sehingga uangnya dipakai membangun panti yang baru. Dan film pun ditutup dengan penderitaan Suster Mary yang kembali menjadi korban kekacauan Moe, Larry, dan Curly. Film pun berakhir, bye-bye, dan jangan lupa di subscribe ya guys.